Apa itu makna simbolisme lilin? Mari kita bahas bersama. Lilin, lebih dari sekadar alat penerangan, memegang peranan penting dalam gereja Katolik. Cahaya yang dihasilkan lilin memiliki makna simbolis yang mendalam dan berperan dalam menciptakan suasana liturgis yang khusyuk dan penuh makna. Mari kita bahas satu persatu. 1. Simbolisme lilin. Lilin melambangkan Kristus sebagai cahaya dunia, menghadirkan kehangatan, pengorbanan, dan kasih. Lilin yang terbakar abis melambangkan pengorbanan Kristus, sementara cahaya yang dipancarkan melambangkan kasih-Nya yang menerangi dunia. 2. Penggunaan lilin dalam gereja Katolik. Lilin digunakan sebagai alat penerangan dalam ibadat dan upacara liturgi. Lilin juga digunakan untuk menghiasi dan memberi suasana hikmat di ruang ibadat. Menurut adat kebiasaan gereja, lilin juga dinyalakan di depan patung, gambar orang-orang kudus sebagai tanda bakti. Misalnya di depan patung Bunda Maria, patung Yesus, atau di depan gambar Yesus pada devosi kerahiman ilahi. Selain itu lilin juga biasa dinyalakan di samping peti jenazah. Lilin yang dinyalakan bila seseorang menghadapi ajalnya, kiranya dihubungkan dengan lilin baptisnya. 3. Pentingnya pencahayaan dalam gereja Katolik. Untuk menciptakan suasana liturgis, pencahayaan dalam gereja dirancang untuk menciptakan suasana yang khusyuk dan damai, sehingga membantu umat merasakan kehadiran Tuhan dan merenungkan makna liturgi dengan lebih mendalam. Sebagai cahaya ilahi, cahaya dari lampu, lilin, maupun cahaya matahari yang masuk ke dalam gereja melambangkan cahaya ilahi yang menerangi hati umat, mengingatkan mereka akan hadirat Tuhan yang menyinari kehidupan mereka. 4. Jenis pencahayaan di gereja Katolik. Cahaya alami. Cahaya alami merupakan pancaran sinar matahari yang masuk melalui jendela-jendela gereja. Pancaran cahaya matahari pada gereja yang jendelanya dihiasi dengan ukiran atau gambar ornamen, seperti mosaik, seperti lukisan Tuhan Yesus Kristus, Bunda Maria, dan para kudus Santo Santa akan memberikan kesan liturgis yang kuat. Biasan cahaya matahari yang menerangi sisi-sisi lukisan kaca atau karya seni yang sangat indah ini menimbulkan nuansa kesakralan yang kental, dan menghantarkan kita ke dalam perayaan Ekaristi yang teduh, sejuk, dan damai. Cahaya dari sinar lampu, lilin, maupun cahaya matahari yang menerangi seluruh ruang gereja melambangkan cahaya ilahi yang menerangi hati nurani umatnya. Cahaya ini juga merupakan simbol kemeriahan dan sambutan sukacita seluruh umat dalam rumah Tuhan kita, Yesus Kristus. Cahaya rekayasa. Fungsi penerangan cahaya rekayasa yang dihasilkan oleh lilin atau lampu merupakan upaya gereja untuk merangsang panca indera kita, khususnya penglihatan, agar merasakan suasana liturgis. Hal ini bertujuan menciptakan kesejukan dan kedamaian dalam hati kita, serta membentuk kesan sedemikian rupa agar perayaan Ekaristi dapat mengantar umat menuju pertemuan dengan yang ilahi. Gradasi pencahayaan pada area tertentu membantu umat untuk membedakan arti dan nilai ruang yang lebih suci dan sakral dibandingkan dengan tempat lain, misalnya di sekitar area altar, salib Yesus, patung Bunda Maria, jalan salib, tabernakel, air suci, dan lainnya. 5. Makna teologis cahaya lilin. Melambangkan pengorbanan, lilin yang habis terbakar menggambarkan kasih Kristus yang total dalam pengorbanannya. Orang Yahudi mengenal sebuah lucenarium, penyalaan lilin,
dan Gereja Katolik Roma memiliki satu lucenarium, yaitu pada malam Paskah. Ini adalah simbol Kristus, Sang Cahaya Dunia, sumber segala terang. Nyala api dan cahaya yang terdapat pada tabernakel melambangkan bahwa di dalamnya terdapat sakramen Maha Kudus, yaitu tubuh Kristus dalam rupa roti yang telah dikuduskan dalam perayaan Ekaristi. Selain itu, cahaya yang terus menyala juga merupakan tanda dan ungkapan hormat kita terhadap kehadiran Kristus. Lilin di altar melambangkan kehadiran Yesus Kristus dalam perayaan Ekaristi. 6. Tradisi lilin dalam keluarga Kristiani. Lilin yang diberkati pada pesta Yesus dipersembahkan di Kenisah tanggal 2 Februari, dapat dibawa pulang oleh umat beriman dan dinyalakan untuk keperluan ibadat dan doa dalam keluarga. Ketika keluarga-keluarga Kristiani berdoa secara pribadi atau bersama-sama, sebaiknya menyalakan lilin agar suasana doa dapat tercipta. Demikian pula, ketika ada kegiatan doa di lingkungan, disarankan untuk menyalakan lilin. Perayaan lilin, atau dikenal juga sebagai persembahan Kristus di Bait Allah dan pemurnian Maria, sangat kaya akan simbolisme yang berkaitan dengan lilin. Ketika Yesus dipersembahkan di Bait Allah oleh Maria dan Yusuf, Simeon menyampaikan nubuat terkenal tentang Kristus sebagai terang bagi bangsa-bangsa non-Yahudi dan sebagai tanda bagi orang-orang Yahudi. Hal ini menyebabkan gereja memilih hari raya khusus ini untuk menyelenggarakan prosesi tahunan dan pemberkatan lilin. Prosesi ini mirip dengan pemberkatan abu dan palma selama masa Prapaskah dan Paskah. Jadi kesimpulannya, lilin memegang peranan penting dalam liturgi Gereja Katolik. Simbolisme dan penggunaannya membantu umat merasakan kehadiran Tuhan, merenungkan pengorbanan Kristus, dan menciptakan suasana khusyuk dan damai dalam ibadat. Tradisi menyalakan lilin dalam keluarga Kristiani juga membantu memperkuat iman dan mendekatkan diri kepada Tuhan.